Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk ke materi pembelajaran kita untuk pelajaran prakarya dan kewirausahaan atau produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu menghitung break even point. Apa itu break even point? Yang dikenal dengan BEP. BEP atau break even point ini sangat berguna dilakukan perhitungannya bagi seorang wirausaha ataupun bagi pebisnis, yaitu untuk menentukan seberapa modal yang dia berikan ditanamkan ke dalam perusahaan dapat kembali lagi untuk memperoleh keuntungan. Jadi BEP ini merupakan titik di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Nah, jadi di sini BEP itu adalah titik impas ya, yaitu di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam posisi BEP, Anda tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Jadi di sini kalau dalam kondisi BEP ini perusahaan tidak mengalami untung juga tidak mengalami kerugian. Jadi dia balik modal. Ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perhitungan BEP merupakan perhitungan yang sangat penting bagi usaha Anda untuk memiliki usaha maupun bisnis. Jadi di sini kalau kita sudah menghitung BEP, kita bisa mengetahui batas mana perusahaan akan mengalami untung atau mengalami rugi, atau karena dengan adanya BEP ini kita mengetahui titik impasnya di mana tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Perhitungan BEP awalnya dilakukan sebelum usaha dijalankan. Sehingga dengan kata lain BEP dapat menjadi proyeksi atau perkiraan usaha yang akan kita jalankan. Fungsi BEP. Adapun berbagai fungsi dari melakukan perhitungan BEP, yaitu pertama, kita dapat aware dengan dana yang kita gunakan. Kita dapat mengukur apakah fixed cost, variable cost, dan biaya-biaya lainnya yang sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tentu tak ingin terlalu lama dalam mencapai BEP, sehingga dengan melakukan perhitungan BEP kita dapat menentukan apakah dana tersebut terlalu besar untuk kita terapkan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai proyeksi. Berapa volume unit yang diperlukan untuk mencapai BEP, sehingga kita bisa menentukan target penjualan secara harian, bulanan, mingguan, bahkan tahunan. Berapa nominal rupiah penjualan yang harus kita capai sehingga kita mendapatkan balik modal, dan proyeksi kapan kita sudah dapat mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana cara menghitung BEP? Ada dua cara untuk menghitung BEP, yaitu yang pertama adalah dengan cara menghitung BEP berdasarkan unit, yaitu titik pulang pokok BEP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu. Dalam hal ini kita akan memperkirakan pada jumlah produk keberapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break even point ya. Di sini jadi dengan cara menghitung unit. Unit artinya di sini berapa unit barang atau yang dapat kita jual sehingga kita tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Artinya kita bisa balik modal, berapa unit yang bisa kita jual agar kita bisa balik modal. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam jumlah penjualan atau harga penjualan atau P tertentu. Jadi perhitungan
menurut harga penjualan. Dalam hal ini kita dapat memberikan pada jumlah volume yang kedua adalah dengan cara menghitung PIP berdasarkan nominal rupiah. Di sini kita menghitung rupiahnya, yaitu dengan menghitung titik pulang pokok yang dinyatakan penjualan berapa bisnis kita akan mengalami balik modal atau break even point ya dalam jumlah rupiahnya. Nah, di sini adalah gambar kurva BEP. BEP dapat digambarkan berupa kurva sebagai berikut. Di sini kita perhatikan ada variable cost, dan fixed cost. Nah, di sini break even point, di mana perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi pada kondisi ini. Nah, di atas BEP ini baru mengalami profit atau keuntungan jika penjualannya melebihi di atas break even point. Melebihi ini maka dia akan mengalami keuntungan jika penjualannya sudah di atas titik di sini titik 20 dengan 3. 20 di sini adalah penjualan berupa harga, price-nya, dan di sini kuantitasnya adalah 3. Di sini BEP dia tidak mengalami keuntungan juga tidak mengalami kerugian, jadi dia impas berada di sini. Nah, selanjutnya kita masuki cara perhitungannya ya. Jadi dalam menyusun perhitungan BEP terlebih dahulu kita harus menentukan 3 elemen yang ada di rumus BEP. Yang pertama adalah fixed cost. Apa itu fixed cost? Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, pegawai, mesin, dan lain-lain. Biaya ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan meskipun kita tidak menjual sama sekali. Jadi fixed cost ini biaya tetap yang selalu dikeluarkan walaupun perusahaan ini mengalami produksi apa tidak, dia tetap melakukan pengeluaran dinamakan fixed cost ini. Yang kedua adalah variable cost. Variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan kita dalam menjalankan usaha. Biaya variabel ini jumlahnya berubah-ubah tergantung pada kegiatan yang kita lakukan. Misalnya saja kita harus membayar biaya distribusi. Jika ada barang yang diproduksi, maka biasanya diperlukan distribusi untuk menyampaikan barang tersebut kepada konsumen. Membayar komisi, nota penjualan, biaya komunikasi kepada pelanggan, dan lain-lain. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang tidak tetap yang dikeluarkan apabila perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak selalu tetap pengeluarannya. Pengeluarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi maupun distribusi. Yang ketiga adalah harga penjualan. Harga yaitu harga jual yang kita tentukan kepada pembeli. Jadi ada 3 komponen itu tadi ya, fixed cost, variable cost, dan harga. Nah, di sini ada kontribusi margin per unit, adalah jumlah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menjual produk kita. Sehingga rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut. Ini rumusnya. BEP unit. BEP unit sama dengan BEP tetap, biaya tetap dibagi harga per unit dikurang
biaya variabel per unit. Nah, itu BEP unit. Dan yang kedua, BEP rupiah adalah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga jual per unit. Ya, kita lanjut nah, untuk menghitungnya seperti ini. Agar bisa memahaminya, mari kita praktikkan langsung rumus ini dengan simulasi. Misalnya total biaya tetap atau fixed cost senilai 100 juta rupiah. Total biaya variabel atau variable cost senilai 60.000 rupiah. Harga jual barang per unit sebesar 80.000 rupiah. Kemudian perhitungan BEP-nya. Pertama kita cari BEP unit dulu. BEP unit dapat dihitung dengan sama dengan fixed cost dibagi P min fixed cost, ya. BEP sama dengan dari rumus yang tadi, fixed cost-nya sebesar 100 juta rupiah dibagi P-nya 80.000 dikurang fixed cost 60.000. BEP rupiahnya menjadi 50.000. Nah, kemudian perhitungan BEP rupiah dan target laba. Untuk perhitungan rupiahnya, rumusnya adalah BEP sama dengan fixed cost 1 min variable cost dibagi P. Fixed cost-nya tadi adalah 100 juta dibagi 1 min 60.000 rupiah itu fixed cost dan dibagi harga 80.000. Nah, ketemulah 400 juta rupiah. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa dengan perusahaan menjual produk sebanyak 5.000 rupiah, sebanyak 400 juta rupiah, dengan sebanyak 5.000 dia akan mendapatkan 400 juta rupiah. Ini adalah kondisi di mana perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi. Jadi apabila perusahaan menginginkan keuntungan, maka dia harus dapat menjual di atas 5.000 dan memperoleh pendapatan lebih dari 400 juta rupiah. Apabila di perusahaan tersebut hanya mampu menjual 5.000 unit dengan harga dengan rupiah yang diperoleh 400 juta, maka perusahaan tersebut tidak mengalami untung dan tidak mengalami rugi, artinya impas. Ya, paham? Semoga ini semua dapat dipahami. Kita lanjut ke materi. Nah, ini ada soal latihan. Ya, silahkan kerjakan latihan tersebut. Sebuah perusahaan yang diberi nama Usaha Maju memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Yang pertama, biaya tetap sebulan adalah 150 juta dengan rincian biaya gaji pegawai atau pemilik sebesar 75 juta, biaya penyusutan mobil Kijang 10 juta, biaya asuransi kesehatan 1.500.000 rupiah, biaya sewa gedung kantor 15 juta rupiah, biaya sewa pabrik 48.500.000 sehingga total biaya tetapnya 150 juta rupiah. Yang kedua, biaya variabel yaitu sebesar 75 juta rupiah dengan rincian biaya bahan baku 35.000 rupiah, biaya tenaga kerja langsung 25.000 rupiah, biaya lain-lain sebesar 15.000 rupiah. Kemudian harga jual per unit sebesar 100.000 rupiah. Pertanyaannya, hitung berapa tingkat BEP usaha tersebut baik dalam unit maupun dalam rupiah. BEP unit maupun BEP rupiah. Nah, kalian jawabnya ada tiga ya. Pertama BEP unit,
yang kedua BEP rupiah, dan berikan penjelasan tentang BEP tersebut. Ya, demikian cukup yang dapat Ibu sampaikan. Kalian selamat mengerjakan, semoga mendapatkan nilai yang bagus, semuanya tepat jawabannya, benar jawabannya, karena dapat menyimaknya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.